ini apa, lembar-lembarnya menggunakan lembar aktivitas yang berisi materi tentang kesetimbangan kimia. Itu materi dalam kimia. Yang kedua tentang lembar aktivitas problem posing untuk siswa fisika. Nah, di sini materi yang diangkat itu adalah materi cermin datar dan cermin lengkung. Itu cermin lengkung itu cermin cembung dan cermin cekung. Nah, ini dia ada dua materi, yaitu materinya dari cermin datar dan cermin lengkung. Untuk teknik analisis data itu menggunakan beberapa teknik. Nah, di sini saya bagi menjadi dua, yaitu satu, sebelum itu melakukan eksperimen dalam arti treatment, perlakuan kepada kelas eksperimen, itu kedua kelas itu saya maksud adalah kelas eksperimen dan kelas kontrol, itu harus dilakukan pretest dulu. Nah, fungsi pretest ini itu selain nanti digunakan sebagai analisis data untuk menjawab permasalahan, ini juga digunakan sebagai data untuk menentukan kesetaraan kelompok. Jadi pretest tadi digunakan sebagai data untuk kesetaraan kelompok. Dalam paper ini menggunakan independent sample t-test. Jadi menggunakan independent sample t-test dan menggunakan bantuan dari aplikasi SPSS seperti itu. Sedangkan yang kedua yaitu untuk mengetahui dampak dari problem solving, itu bukan problem posing, itu analisisnya nanti itu menggunakan, kalau di sini itu menggunakan dua uji statistik, yaitu pertama independent t-test dan yang kedua adalah paired sample t-test atau kadang disebut related t-test ya. Jadi menggunakan dua itu. Untuk yang independent t-test untuk analisis data dalam arti untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, itu menggunakan seperti yang tadi, menggunakan independent t-test. Itu salahnya. Dan paired t-test ini yang kedua, paired t-test tadi, yang pertama tadi kan independent, yang kedua paired. Yang paired ini itu digunakan juga untuk itu tadi, untuk mengetahui dampak problem posing, tetapi dari data pretest dan posttest. Kalau yang independent test itu hanya menggunakan data posttest, tetapi kalau paired t-test itu menggunakan pretest dan posttest. Nanti biasanya diambil gainnya baru dibandingkan seperti itu. Sedangkan langkah-langkah penelitian ini kalau bisa saya list ya, menurut saya yang pertama, kita harus membuat instrumen. Pasti dalam melakukan eksperimen penelitian kita pasti pertama adalah, salah satunya adalah instrumen. Instrumen di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan terbagi menjadi dua, yaitu instrumen pembelajaran dan instrumen penelitian. Instrumen pembelajaran di sini adalah lembar aktivitas problem posing. Yang tadi ada dua, yaitu kimia dan fisika. Pasti beda lembar aktivitasnya. Selain itu juga sebenarnya harus ada juga lembar ketercapaian pembelajaran problem posing. Nah, yang di sini itu kalau lembar yang kedua ini itu berisi tentang prosedur ini, pelaksanaan pembelajaran, biasanya seperti itu. Jadi di sini kan menggunakan pendekatan problem posing. Jadi agar benar-benar itu terlaksana problem posing, maka itu ada satu lembar yang digunakan untuk ini ya, untuk memantau apakah itu sudah sesuai dengan pendekatan pembelajaran atau belum, seperti itu. Setelah instrumen pembelajaran, yang kedua adalah instrumen penelitian. Nah, di instrumen penelitian seperti yang tadi sudah ini, itu kan ada dua, yaitu lembar kuesioner kemampuan problem solving dan lembar kuesioner kesadaran metakognitif. Yang kedua-duanya diadaptasi dari penelitian sebelumnya. Kalau yang kuesioner kemampuan problem solving itu dari Hebner and Peterson 1982, sedangkan yang kuesioner kesadaran metakognitif itu diadaptasi dari Scrow and Dennison tahun 1994. Nah, kedua ini itu harus dibuat, karena ini kondisi COVID ya, ini berarti harus dibuat Google Form. Kurang lebihnya salah satunya Google Form, tidak harus Google Form sebenarnya.
cuma salah satunya Google Form. Jadi ini saya lebih cenderung ke Google Form. Dengan ada tambahan juga yang sebagai data tambahan tadi menggunakan lembar opini siswa. Ini juga bisa digunakan juga Google Form. Nanti siswa bisa berpendapat di situ. Setelah itu selain tadi dalam pelaksanaannya juga harus dibuatkan beberapa kelompok ya. Ada mungkin bisa menggunakan WA atau apa, itu kita membuat grup WA yang mana itu terbagi ada kelas fisika eksperimen, fisika kontrol, kelas kimia eksperimen, kelas kontrol. Jadi untuk memantau yang di situ nanti akan diberi beberapa materi. Kalau yang kelas eksperimen berarti diberi materi plus pembelajarannya adalah pembelajaran dengan pendekatan problem posing. Tapi untuk yang kelas kontrol berarti tidak menggunakan pendekatan problem posing seperti itu. Selanjutnya menentukan populasi. Jadi di sini kalau aplikasi sekarang bisa jadi menggunakan beberapa kampus yang ada jurusan fisika dan kimia, ataupun kalau merasa berat untuk di kimia berarti bisa menggunakan fisika dan fisika tetapi dengan materi yang berbeda, dan nanti jadi di fisika A itu ada kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang di fisika B kelas eksperimen dan kelas kontrol juga itu. Atau juga fisika disandingkan dengan matematika, itu juga mungkin bisa. Jadi karena pembelajaran ini sebenarnya itu kan cocoknya untuk pembelajaran matematika, jadi sekalian juga disandingkan dengan itu pun bisa. Nanti untuk yang dipakai yang mana mungkin kita lihat prosesnya nanti seperti apa. Selanjutnya menentukan sampel di sini bisa jadi kita menggunakan cluster random sampling atau menggunakan simple random sampling atau lain sebagainya. Ini belum saya tentukan, lihat kondisi nanti apakah teknik mana yang akan digunakan, atau mungkin stratified, tapi saya kayaknya enggak, atau mungkin purposive ya, karena kadang kalau kita mempunyai tujuan tertentu kan bisa menggunakan purposive. Tapi belum saya spesifikasikan teknik yang mana yang akan diambil.